yaitu bahwa ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu sebenarnya 17.000 ayat. Saya kira ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran menjamin bahwa Al-Quran yang sudah didiktekan kepada Sayyidina Utsman bin Affan menjadi satu mushaf di antara mushaf-mushaf yang ada penulis-penulis wahyu itu, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad itu dengan nama-nama surat, kemudian juznya, seperti yang tadi yang disebutkan bahwa Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat di dalam Al-Quran itu ya tidak akan pernah berubah karena Allah sendiri yang menjamin keorisinilitas Al-Quran itu. Jadi siapapun yang sekarang itu mencoba untuk mendistorsi Al-Quran, mengatakan bahwa ini tidak lengkap dan lain sebagainya, ya itu pasti tidak dengan argumen yang kuat. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, ya menjamin bahwa Al-Quran itu terjaga. Dalam satu ayat disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang arti harfiahnya itu, sungguh kami turunkan Al-Quran dan kami betul-betul mau jaga Al-Quran ini. Jadi nonsen kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini mengalami perubahan. Ini pasti sumbernya dari orientalis ini, yang sengaja dikutip untuk mendegradasi Al-Quran. Kemudian ada yang menuduh bahwa di Ahlussunnah wal Jamaah juga ada tahrif. Itu bukan tahrif, nasikh mansuh. Yang di dalam Al-Quran include disebutkan juga di situ bahwa Allah mengganti yang lebih baik ayat itu. Sebelum akhirnya itu dikodifikasikan dalam satu mushaf Utsman. Nah anehnya mushaf Utsman itu diterima, Utsmannya dikafir-kafirkan. Jadi terjadi seperti paradok begitu ya. Al-Qur'annya diterima, tapi penghimpun Al-Qur'annya dikafir-kafirkan. Jadi saya kira itu tidak benar dan harus diluruskan. Jangan sampai terjadi fitnah di kalangan umat Islam karena persoalan ini. Orang ini bicara tentang tahrif Al-Quran semaunya sendiri dan mengatakan bahwa isu ini datangnya dari kitab Al-Kafi. Kemudian dalam video tersebut menampilkan 3 kitab yang dikatakan sebagai sumber isu tersebut. Kami tidak ingin membahas apakah riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Syiah tersebut diyakini kebenarannya oleh mazhab Syiah. Dengan kata lain, apakah Syiah meyakini tahrif Al-Quran? Karena Syiah meyakini bahwa Al-Quran tidaklah ada penambahan ataupun pengurangan di dalamnya, yaitu tahrif. Dan hal tersebut sudah kami bahas dalam video-video kami sebelumnya pada channel Ansharus Sunnah tentang masalah tahrif. Dan yang terbaru dengan judul Isu Basi dimunculkan kembali. Orang ini membawakan dalil tentang Allah yang menjaga Al-Quran, kemudian menjelaskannya seakan-akan hanya dia dan kelompoknya saja yang boleh berargumentasi dengan ayat tersebut. Juga seakan-akan riwayat tentang tahrif hanya terdapat dalam kitab kelompok Syiah saja. Kemudian dia mengatakan bahwa dalam Ahlus Sunnah tidak ada riwayat tahrif, yang ada nasikh mansukh. Sekarang mari kita lihat riwayat yang katanya nasikh mansukh tersebut. Dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud jilid 35 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah cetakan pertama tahun 1999 halaman 117. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid berkata, Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang sahabat besar Rasulullah, menghapus Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, dari dalam mushafnya, dan dia mengatakan bahwa keduanya bukan dari Al-Quran. Kami tegaskan, keduanya, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, bukan dari Al-Quran. Syuaib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih, para perawinya terpercaya, para perawi sahih. Riwayat yang sanadnya dinilai sahih di atas menunjukkan adanya penambahan dalam Al-Quran, yaitu Mu'awwizatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena kata sahabat besar Nabi tersebut, itu bukan dari Al-Quran. Yang ingin kami tanyakan, nasikh mansukhnya di bagian mana, Pak? Dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah, karya Diyauddin Al-Maqdisi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang ditahqiq oleh Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaish, cetakan ketiga
3 tahun 2000 yang diterbitkan oleh Dar Khidir, halaman 370, hadis nomor 1164. Dari Zir ia berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat rajam, maka ia bertanya balik, berapa jumlah ayat surat Al-Ahzab dalam hitungan kalian? Aku berkata 73 atau 74 ayat. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya surat itu jumlah ayatnya hampir menyamai surat Al-Baqarah atau lebih panjang darinya. Kami tegaskan, surat Al-Ahzab jumlah ayatnya sama dengan Al-Baqarah atau lebih panjang. Muhaqqiq kitab berkata, sanadnya sahih. Apakah menurut Bapak ratusan ayat surat Al-Ahzab telah mansukh? Lalu kemana ayat yang menasakhnya? Atau hanya dihapus saja? Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Agama Kerajaan Arab Saudi, halaman 269. As-Suyuti berkata, Abu Ubaid dalam Fadail Al-Quran berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang kesalahan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, inna hazani lasahiran, surat Toha ayat 63, dan firman Allah, wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah, surat An-Nisa ayat 162, serta tentang firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun, surat Al-Maidah ayat 69. Maka Aisyah berkata, wahai anak saudaraku, itu adalah pekerjaan para penulis mushaf. Mereka keliru dalam penulisan. Kami tegaskan, mereka keliru dalam penulisan. Kemudian As-Suyuti berkata, sanad ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Apakah menurut Bapak keliru dalam penulisan juga termasuk kaidah nasikh mansukh? Sangat disayangkan, seorang yang menyandang gelar profesor harusnya memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mumpuni dalam menyikapi isu-isu yang beredar deras pada masyarakat melalui media sosial, malah memberikan pernyataan-pernyataan tendensius. Mengapa dalam menyikapi riwayat tahrif yang ada dalam kitab Anda, Bapak menolak dengan beralasan itu adalah nasikh mansukh, sedangkan ketika terdapat riwayat tersebut dalam kitab kelompok lain, Anda bernarasi seakan-akan kelompok tersebut berusaha mendegradasi Al-Quran. Atau dalam istilah dikatakan, garam di rumah orang lain asin, di rumah Anda tidak asin. Kami himbau bagi mazhab apapun dalam Islam, hendaknya menutup pintu pembahasan tahrif Al-Quran, karena bagaimanapun akan menguntungkan bagi musuh-musuh Al-Quran. Sedangkan perkataan Prof, nah anehnya mushaf Utsman itu diterima, Utsmannya dikafir-kafirkan. Perlu Anda ketahui bahwa yang mengkafir-kafirkan sahabat Nabi adalah sahabat Nabi sendiri, alias mereka saling mengkafirkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam berikut ini. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah jilid 12 yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad tahun 2004, halaman 492, Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya salaf atau sahabat, sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan dalam banyak masalah, sampai kalimat sebagian dari mereka mengingkari Muhammad melihat Tuhannya, dan sudah terkenal sebagian mereka juga mengingkari tentang kekhalifahan dan keutamaan di kalangan mereka. Begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka dan pengkafiran sesama mereka. Kami tegaskan, dan pengkafiran sesama mereka merupakan perkataan yang terkenal. Kami usulkan kepada Anda, sebaiknya perdalam kembali referensi-referensi di dalam mazhab Islam dan mengurangi kesibukan kewartawanan Anda.